Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita kajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik karya Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang babun najasat, pembahasan tentang benda-benda yang dihukumi najis dalam syariat. Sudah sampai mana kita? Ya. Infahah ya. Ada baca di rumah? Maulana ada mah? Ahsan. Ada baca rumah? Ada? Antama ismuka? Farhan. Nah, ada baca rumah? Ada baca? Yang mana ada baca rumah? Baik. Maulana silahkan Maulana. Tafadhal iqra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال مصنف الشيخ أحمد بن لطيف المصري رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم دائما. آمين. باب النجاسات إلى قوله والأنفحة طاهرة إن أخذت من سحلة مزكاة لم تأكل من اللبن وما يزيد من فم الماء إن كان من مبالغة بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه نجس وإن كان من اللهوات بأن كان ينقطع فطاهر والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان إن كانت طاهرة كالسمك فطاهر وإلا كالحمار فنجس والعلاقات والمضغة ورطوبة فرج المرأة وغير المأكول وغيره ولبنه وشعره وصوفه وبابه وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد زكاته وعرق الحيوان الطاهر طاهر حتى الفأر وريقه ودمعه ولبن الأجمي ومنيه غير نجس وكذا مني غيره وغير كلبه والخنزير وقيل نجس. Baik, cukup. Dan gumpalan susu yang menjadi keju suci jika diambil dari anak kambing yang disembelih yang tidak makan selain susu, dan apa-apa yang mengalir daripada mulut orang yang tidur jika dari lambungnya ditandai dengan tidak terputusnya jika selama tidurnya maka najis, dan jika yang keluar dari rongga ditandai dengan terputusnya maka dia suci. Dan anggota tubuh yang terpisah daripada yang hidup hukumnya hukum bangkai hewan tersebut. Jika dia suci seperti ikan maka dia suci juga. Jika dia tidak suci seperti keledai maka najis. Dan alaqah dan mudghah gumpalan darah dan daging janin dan keputihan perempuan berubah. Ya. Dan telur yang dimakan dan lainnya dan susunya dan
Bolehnya jika terpisah dari kehidupannya atau setelah disembelih dan teringat hewan yang suci juga walaupun dari tikus, dan air liur dan darahnya dan susu manusia dan mandinya tidak najis. Begitu juga mani selainnya, selain daripada anjing dan babi. Sudah? Baik. Qala rahimahullah, wal infahatu tahiratun in ukhidat min sakhlatin mudakkatin lam ta'kul ghairal labani. Infahah hukumnya suci jika diambil dari sahlah. Apa arti sahlah? Anak kambing. Infahah itu suci jika diambil dari anak kambing. Dua syaratnya. Dia mudzakkah, dia disembelih, satu. Dan yang kedua, anak kambing itu tidak makan selain air susu induknya. Anak kambing yang telah disembelih, kemudian makanannya baru berupa ASI dari induknya. Masih minum susu dari induknya. Baik, apa itu infahah? Ya Ustaz, tidak tahu zaman sekarang apakah masih dipraktekkan. Bisa jadi mungkin di pedalaman Arab masih ada. Jadi infahah itu dia kambing baru lahir. Baru lahir, masih umurnya hitungan hari. Maka kambing ini dia masih menyusu ke induknya. Susu itu akan masuk ke dalam perutnya, diproses oleh lambungnya. Nah, susu yang ada di lambung atau di perut anak kambing itu yang diistilahkan dengan infahah. Yang ASI yang diminum oleh anak kambing yang ada dalam perutnya. Orang-orang zaman dahulu mereka ambil itu air susu yang ada di isi perut anak kambing itu gunanya untuk membuat keju. Jadi zaman dahulu itu kita punya susu. Susu ini kan masih encer ya. Kalau ingin dibuat keju bagaimana caranya? Zaman dahulu begitu, dicampurkan dengan infahah itu. Maka dia akan ada zat dalam perut perut anak kambing itu yang membuat keju itu air susu itu bisa mengental dan nanti akan berubah menjadi keju. Jadi jibnah dia. Cara orang dahulu membuat keju menjadi susu menjadi keju. Enak. Hukum asalnya, coba lihat. Kaedah asalnya air susu yang sudah diminum oleh anak kambing ini dan sudah diproses oleh lambungnya. Kalau masih ingat pelajaran kita minggu kemarin, kalau sudah masuk ke perut harusnya najis. Harusnya najis karena sudah istihalah gitu. Kan sama kayak muntah kan? Karena sudah masuk perut nanti keluar lagi muntah, hukumnya najis. Atau nanti keluar ke bawah jadi kotoran, jadi kencing, itu juga najis. Cuma karena ada bisa dibilang hajat yang kuat begitu atau mungkin darurat dan sudah sejak zaman salaf, sejak zaman dahulu dipraktekkan ulama seperti itu tanpa ada yang mengingkari, tanpa ada yang menyalahkan, maka ini seperti pengecualian. Ini seperti pengecualian. Susu yang ada di perut anak kambing itu tetap dihukumi suci agar bisa kita membuat keju. Syaratnya dua, anak kambingnya harus sembelihan. Bukan anak kambing mati sendiri. Ya kan? Ya disembelih. Karena kalau disembelih suci, badannya suci, maka infahahnya pun juga dianggap suci. Tapi kalau misalkan anak kambingnya mati sendiri bagaimana? Kalau mati sendiri berarti jadi bangkai.
berarti semua bagian tubuhnya itu najis. Dan syarat yang kedua, lam ta'kul ghairal laban. Anak kambing itu masih hanya makan ASI atau minum susu dari induknya, belum makan rumput. Dia masih nyusu saja. Itu kisaran berapa hari itu? Itu enggak lama ya. Paling umur 2 mingguan gitu. 2 minggu pertama sejak lahir itu masih murni minum ASI induknya saja. Nah, kalau ada orang mau buat susu zaman dahulu itu anak kambing yang 2 minggu itu disembelih. Nah, diambil isi perutnya nanti. Nah, ini hukumnya suci. Salam. Permasalahan berikutnya, wa ma yasilu min famin naimi in kana minal ma'idati bi an kana la yanqati'u idza tala naumuhu fanajisun wa in kana minal lahawati bi an kana yanqati'u fatahirun. Apa yang mengalir dari mulut orang tidur, jika dia berasal dari lambung, dari perut atau dari lambungnya, bahwasanya yang mengalir itu tidak putus apabila panjang tidurnya, maka hukumnya najis. Dan apabila air yang keluar itu berasal dari lahawat, dari langit-langit mulut, maka bahwasanya ia terputus, maka hukumnya suci. Nah, ini kita tidur, sebagian orang tidur, kemudian kadang ada mengalir ludah dari mulutnya itu tanpa dia sadari. Jago lalu lambe pulau saya cik orang. Lambe pulau ada Kalimantan, ada Sulawesi kan gitu. Tak kala dia tidur keluar air liurnya. Nah, itu hukumnya najis atau tidak? Tergantung ya nak. Ini hukumnya tafsil. Hukumnya tergantung. Jika berasal dari perut, dari lambung, najis. Jika berasal dari langit-langit mulut saja, berarti suci. Ya sesuai kaidah, kalau sudah dari lambung, ya sudah istihalah, cairan dari lambung itu kalau keluar, itu maka hukumnya najis. Tapi kalau masih dari mulut, mulut ini, nah itu bedanya ya. Kalau dari mulut saja keluarnya ludah itu, mulut ini dalam bab najis dia seperti organ zahir, organ luar. Jadi ya cairan yang keluar dari organ luar itu hukumnya suci. Ya, jadi bagian dalam mulut kita ini dalam bab najis ini dianggap sebagai organ zahir. Nah, maka cairan mulut kita bukan najis. Berbeda dalam bab lain, dalam bab mandi. Dalam bab mandi, organ mulut ini termasuk batin. Termasuk bagian dalam. Oleh karena itu kalau kita mandi wajib, apakah wajib berkumur-kumur? Tidak. Berkumur-kumur hukumnya sunat. Yang wajib dibasuh hanya zahir saja. Apa? Ya, pas mandi. Pas mandi wajib kan tidak wajib kumur-kumur. Yang zahir saja kan? Dan ulama bilang kumur-kumur tidak wajib karena mulut itu dalam bab mandi organ batin, organ dalam. Kan tidak mesti basuh badan sampai ke dalam, sampai ke lambung, sampai ke usus, kan tidak ada itu. Ya karena batin itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau di bab najis, mulut ini termasuk organ zahir. Organ zahir. Maka konsekuensinya kalau mulut kita bernajis, wajib dibasuh sebelum sholat. Ya, kalau ada mulut orang dia tidak sengaja makan najis,
atau gusinya banyak darahnya misalkan atau apa ada najis. Nah, ini berarti mulutnya di dalam bernajis. Apakah sah dibawa sholat? Tidak, harus kumur-kumur. Karena kalau kenajisan itu hukumnya organ zahir. Hah? Nah, ini kata beliau di sini kan. Nah, jadi kembali ke cairan ludah tadi yang keluar tatkala tidur. Bagaimana kita tahu keluarnya dari lambung atau dari langit-langit mulut? Nah, ini kata beliau, kalau ada orang panjang tidurnya, la yanqati'. Kemudian cairan liur itu tidak putus-putus, tidak henti-henti keluarnya. Keluar saja terus, tidak berhenti, terus keluar. Berarti itu kata beliau dari lambung. Nyenyak sekali tidurnya, keluar saja. Tidak putus-putus. Nah, itu dari lambung maka najis. Adapun apabila keluar dari langit-langit mulut, tandanya apa? Kalau dia putus. Putus-putus itu maksudnya kadang keluar, kadang tidak. Gitu. Tidak selalu keluar saja, kadang berubah posisi keluar dia, berubah lagi posisi putus dia, misalkan gitu. Nah, ini kaedahnya seperti itu. Kaedahnya seperti itu. Kalau dari apa? Kalau dia tidak putus, berarti dari lambung. Ya kalau kita tidak tahu, ambil hukum asal saja. Kalau kita tidak tahu, jangan dipaksakan najis saja gitu. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Selagi kita tidak tahu. Cuma kok ada kondisinya bisa kita memastikan. Nah, enak. Kalau dia putus, artinya kadang keluar, kadang tidak, maka hukumnya dia suci. Maka di sini acuannya seperti ini, masalah putus atau tidak putusnya, bukan masalah warnanya. Apakah warnanya putih, warnanya kuning, warnanya merah, warnanya biru, tidak ada masalah warna. Jadi kalau warnanya gini berarti dari perut, tidak, bukan masalah warna. Dan juga bukan masalah bau. Dia bau berarti dari perut, kalau tidak bau berarti dari mulut atau sebaliknya. Nah, bukan itu kriterianya. Tetapi dari seperti yang beliau sampaikan. Baik, ini mazhab Syafi'i seperti ini, ya seperti yang kita jelaskan ini. Imam Nawawi di kitab Al-Majmu' itu tatkala menjelaskan kenajisan air liur ini, orang dari tidur ini, apa kata beliau? Ana sa'altu udulan minal atibba wa angkaru kaunahu minal ma'idah. Aku sendiri bertanya kepada tabib-tabib yang adil. Tabib-tabib yang adil di masaku itu, yo batu aja Imam Nawawi. Bertanya ke dokter. Ada cairan liur itu bisa keluar dari perut, dari lambung tatkala orang lalu nyenyak. Betul ada enggak? Wa angkaru dzalika. Semua tabib yang saya tanya bilang tidak mungkin keluar dari lambung. Cairan itu pasti keluar dari rongga mulut saja gitu. Bukan keluar dari lambung. Nah, jadi kalau seperti itu, kita punya kaedah. Kaedahnya tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Cairan yang keluar dari perut berarti najis. Sama seperti muntah kan gitu. Kalau bukan dari perut berarti tidak najis. Kapan kita bisa pasti, kapan kita yakin kalau memang dari lambung, maka baru kita hukumi najis. Kalau kita tidak yakin, tidak tahakkuk, tidak yakin itu berasal dari najis, maka berarti hukum asalnya suci. Dan karena dokter-dokter sudah bilang kayak gitu, dalam ilmu medis, ilmu kesehatan sudah bilang kayak gitu, tidak mungkin. Keluar dari lambung, maka kemungkinan besar atau hukum asalnya berarti cairan itu hukumnya suci.
Cairan itu suci. Meskipun dia bau, meskipun dia berwarna, tidak ada masalah. Nah, enak. Apa? Tidak pernah Ustaz dengar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau pakai bantal, tidak ada hubungannya dengan bantal. Tidak ada hubungannya. Bahkan meskipun tabaliak benar lalu, mode kelelawar lalu. Kalau ada keluar dari lambung itu akan terbangun kita, kayak tercekik kita gitu. Iya kan? Ini kerongkongan kita itu sudah didesain, dia itu tidak gampang balik ya. Dan kecuali muntah itu ada kondisinya memang perut kita memaksa untuk dikeluarkan, itu muntah tuh. Iya enggak? Ada tanya Bu, ada Bu dokter di sini ya. Oh, Bu dokter, pernah belajar tentang ini? Ada cairan mulut itu. Imam Nawawi bilang sebentar ini, saya bertanya ke dokter zaman saya, orang-orang yang soleh, yang adil. Mereka bilang tidak mungkin keluar dari lambung. Ada pernah belajar tentang ini? Ah, dalam kondisi tidur. Ah. Ya, mungkin karena ada sakit atau apa ya. Kalau ada orang sakit biasanya tuh. Dan biasanya yang muntah ya. Bukan karena tidur ngences itu orang-orang keluar ludahnya. Nah, silakan nanti dibaca itu. Nah, cuma kita menjelaskan kaedahnya seperti itu kan itu. Nah, cuma realitanya dokter bilang rasanya tidak mungkin keluar dari lambung. Ya, maka itu jadi solusi bagi kita. Berarti ya kita tidak menghukuminya najis sampai betul-betul yakin kalau memang dia itu keluar dari lambung. Permasalahan berikutnya, wal udwul munfasilu minal hayyi hukmuhu hukmu maitati dzalikal hayawani in kanat tahiratan kasamaki fatahirun wa illa kal himari fanajisun. Organ yang terpisah dari makhluk hidup hukumnya sama dengan hukum bangkai dari hewan tersebut. Jika bangkainya suci seperti ikan, maka organ yang terputus itu juga suci. Jika tidak, artinya jika bangkainya najis seperti keledai, maka organ yang terputus itu juga najis. Nah, organ yang terputus, yang terpisah dari makhluk hidup. Kalau ada makhluk yang mati, bangkai, itu sudah jelas bangkai itu najis. Sekarang hewan ini atau makhluk ini masih hidup, kemudian ada organnya yang terpisah, tak kala masih hidup. Suci atau najis? Hah? Suci atau najis? Dilihat kepada bangkai dari hewan tersebut. Kalau bangkainya suci, maka organ ini juga suci. Kalau bangkainya najis, maka organ yang terputus ini juga najis. Apa bangkai yang suci? Ikan ya, contohnya kan seperti ikan. Ya, ada ikan ini masih hidup dia. Ikan ini masih hidup, ya, misalkan putus ekornya. Masih hidup dia. Putus ekornya. Apakah ekornya ini najis yang putusnya? Lihat kepada bangkai ikan. Kalau seandainya ikan ini mati, bangkainya suci atau najis? Bangkainya suci, maka ekor yang putus ini juga suci. Ya, ikan putus ekornya, putus siripnya, terpotong badannya. Kita potong badannya hidup-hidup. Masih hidup tak? Potong. Najis atau suci? Suci. Bangkai ikan karena bangkai ikan suci. Apapun organ yang terputus darinya tak kala hidup, maka hukumnya juga suci. Ya.
sisinya itu misalkan ya tak kalah hidup lepas misalkan atau apa gitu. Ini organnya ya, bukan kotorannya. Kotoran itu bukan udhun munfasil ya. Kotoran itu memang zat yang dibuang ya, dibuang dari tubuh kita. Kalau kotoran ikan najis atau tidak? Kotoran ikan najis. Ya kotoran hewan kan najis kan sudah kita ghaid kemarin. Kotoran dalam mazhab Syafi'i ya. Kotoran hewan meskipun halal dimakan itu najis, termasuk ikan. Termasuk ikan. Nah, tetapi kotoran ikan itu dimaafkan selama dia tidak banyak dan tidak merubah air. Semua orang mancing kan pakai ember kan kecil saja tuh. Orang mancing, kemudian dia tampung ikannya di ember itu, masih hidup ikannya. Kan ada saja titik-titik hitam di bawah tuh. Itu nan hitam tuh. Ya ciritnya ikan itu. Kotorannya ikan itu. Wah, kok airnya kurang dari 2 kula kan gitu. Najis enggak semua ini? Mutanajis enggak ini? Kotorannya memang najis, tetapi yu'fa anhu. Kotoran ikan itu dimaafkan selama tidak terlalu banyak. Nah, cerita kita bukan tentang kotoran. Baik. Wa illa, kalau bangkainya najis seperti keledai, maka organ yang terputus juga najis. Keledai, coba lihat. Keledai itu halal dimakan atau haram dimakan? Haram. Sudah kita jelaskan minggu kemarin. Daging keledai itu haram, ada hadisnya. Nabi mengharamkan al-humur al-ahliyah, itu keledai. Ya kan? Maka kalau keledai ini mati, suci atau najis? Najis lah. Sama seperti kucing kalau mati, bangkainya gimana? Najis. Kerbau kalau mati, bangkainya najis. Ya kan gitu. Wa illa kal himar, seperti himar. Lepas organnya tak kala dia masih hidup. Keledai ini masih hidup, ada yang lepas dari tubuhnya. Apa contohnya? Ekornya misalkan putus ekornya. Apa hukum ekor yang putus ini? Lihat kepada himar ini kalau mati. Kalau jadi bangkai, bangkainya suci atau najis? Najis. Maka ekor yang putus ini juga najis. Ya. Dipotong kakinya. Hidup-hidup. Misalkan ada orang jahat. Himarnya masih hidup, potong kakinya. Dapat kakinya. Najis atau suci? Lihat kepada bangkainya. Bangkai himar ini najis. Maka organ yang terpisah tak kala dia hidup juga najis. Bulu kucing juga. Kucing itu kalau mati, bangkainya gimana? Najis. Maka bulu kucing yang terpisah tatkala kucingnya masih hidup, itu juga najis. Kan sudah kita jelaskan minggu kemarin ya. Bulu kucing karena bangkainya itu najis, maka bulu yang terpisah dihukumi seperti bangkainya kucing. Najis. Maka jaga pakaian kita, tempat sholat kita dari bulu kucing. Cuma dia dimaafkan kalau sedikit. Kalau sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau banyak, tidak boleh dibawa sholat. Najis. Apa? Gading gajah. Ya, gading gajah ini ada khilaf ulama. Ustaz tidak ingat dalam mazhab Syafi'i pernah Ustaz baca, tetapi dalam fikih Muqarran pernah Ustaz baca tentang gading gajah itu. Ada 2 pendapat ulama, gading gajah itu apakah suci atau najis. Ya, tetapi kalau kiasnya ya najis.
Gading gajah ini apakah disamakan dengan tanduk atau disamakan dengan tulang? Nah, gading gajah itu kan dia kiasnya kepada tanduk seperti tanduk rusa, tanduk apa gitu ya. Atau dikiaskan kepada tulang. Ada ulama bilang dia itu seperti tanduk yang terbalik. Kalau tanduk kateh, engkau ke bawah. Kita coba kita kaji lagi. Gading gading apa? Gading gajah itu tanduk hewan apakah najis? Ustaz enggak ingat, Ustaz. Tetapi kaedahnya harusnya kaedahnya sama. Ada rusa, rusa kan hewannya halal dimakan kan? Kalau disembelih. Tapi kalau bangkai, ya bangkainya najis kan? Kalau misalkan rusa ini mati jadi bangkai, maka semuanya najis. Dengan tanduknya itu najis. Ya kan? Kalau dia mati jadi bangkai. Bagaimana kalau tatkala hidup dipotong? Ya misalkan itu enggak tahu aku, ada orang dibisniskan ya. Rusa tatkala hidup kita potong tanduknya. Tanduknya itu. Wasufu warishu warikatu wa arakun wal misku tsumma fa'atu dada saya. Maka kalau menurut kaidah kita gimana? Kita potong tanduk rusa tatkala dia masih hidup. Tanduknya ini suci atau najis? Maka kan dilihat kan ini udhun munfasil kan, organ yang terpisah. Maka dilihat kepada bangkainya rusa. Rusa kalau jadi bangkai najis atau tidak? Najis. Maka tanduknya juga najis. Nah, itu kaidah seperti itu. Ustaz tidak ingat ada pengecualian tentang tanduk, tidak ingat Ustaz. Tapi kaidahnya seperti itu. Maka gajah juga seperti itu ya. Dihukumi tanduk atau tulang, dia dipotong hidup-hidup maka najis, ya najis. Wallahu a'lam. Manusia potong telinganya. Terputus telinganya. Ada pencuri potong tangannya. Hukum dalam syariat dipotong tangannya. Kok tangan nan putih kok najis atau suci? Lihat bangkainya manusia. Manusia kalau mati, mayatnya suci atau najis? Mayatnya suci. Sama seperti ikan. Manusia kalau mati, mayatnya suci. Maka organ yang terputus dari dia, hukumnya suci. Talingo putui, ya kan? Tangan putus atau jari putus atau apa yang putus, organ yang terputus itu suci. Ya. Jadi kalau ada orang bawa jari yang putus pas sholat sah enggak? Misbah? Ada jari orang putih, sesuainya masak teh. Jadi sah sholatnya atau tidak? Sah, enak. Ustaz nyuruh antum motong jari orang deh. Itu tindak kejahatan. Ya kalau ketemu organ manusia yang terputus wajib dikubur. Ya, mayat manusia wajib dikubur, organnya juga wajib dikubur. Bahkan rambut-rambut yang lepas tak kala dimandikan jenazah itu wajib dikubur. Perempuan misalkan sudah nenek-nenek, sudah tua, kadang dimandikan rambutnya banyak lepasnya enggak. Rambut ini wajib dikubur. Baik. Enggak jadi gantungan kunci loh, Misbah. Bismillah. Wal alaqatu, nanti masalah ulul mufasil ini saya jelaskan lagi karena dia akan sempurna dengan di bawah.
wal alaqatu wal mudghatu wa rutubatu farjil mar'ati wa baydul ma'kuli. Tadi Maulana ada tambahannya, wa baydul ma'kuli wa ghairihi tadi ya. Kalau di Ustaz tidak ada wa ghairihi-nya. Wa baydul ma'kuli saja. Tapi sebetulnya betul itu. Wa baydul ma'kuli wa ghairihi. Itu maknanya betul. Wa labanuhu wa sya'ruhu wa sufuhu wa wabaruhu wa rishuhu idzan fasala fi hayatihi aw ba'da zakatihi wa araqul hayawani tahiri hatta al-fa'rati. Kalau di sini belum ada jawabnya. Wa araqul hayawani tahiri hatta al-fa'rati wa riquhu wa dam'uhu wa labanul adami wa maniyuhu ghairu najisin. Nah, itu baru ada jawabnya. Alaqah gumpalan darah, mudghah gumpalan daging yang ada dalam rahim induk. Kemudian basahan dari kemaluan perempuan atau keputihan tadi. Kemudian telur dari hewan yang halal dimakan dan juga yang tidak halal dimakan. Telur dari yang halal dimakan dan tidak halal dimakan. Kemudian air susunya walabanuhu. Air susu apa? Hewan yang halal dimakan, labanul ma'kul. Jangan sampai salah marji' dhamirnya. Labanul ma'kul, air susu dari hewan yang halal dimakan. Rambutnya, sufnya, bulunya, wabarnya, bulunya, risnya, bulunya. Ini semua kalau bahasa kitanya ya bulu ya. Tetapi dalam bahasa Arab ada 4 nih. Ada sya'run, ada suf, ada wabar, ada rish. Dia artinya kalau di bahasa kita ya bulu, tetapi dia bentuk dan jenisnya berbeda-beda tergantung hewannya. Kalau sya'run yang bulunya seperti ya rambut manusia, itu sya'run tuh. Kalau ada hewan yang rambutnya seperti bulunya seperti rambut manusia, itu namanya sya'run. Dia seperti bulu kucing, ya kan, lurus-lurus, kecil, rapat-rapat gitu ya, bulu kucing, bulu anjing, apa, ya, itu sya'run itu. Kalau suf, ini bulu domba. Suf ini istilah khusus untuk bulu domba. Bulu domba itu kalau dia sudah besar, dipanen orang, dicukur orang, jadi bahan kain wol. Sampai botak-botak nanti domba. Nanti tumbuh lagi, dipanen lagi. Wa wabaruhu, kalau wabar ini bulu unta. Nama untuk bulu unta. Bulu unta itu agak unik pula bulunya. Dia agak keriting-keriting gitu bulunya itu. Kalau rish ini bulu burung. Seperti ayam. Kan bulunya kan tidak sama aja kucing dah. Nah, beda, bulu burung itu bahasa Arabnya rish. Semua jenis rambut hewan yang halal dimakan itu apabila terpisah tatkala dia masih hidup atau setelah disembelih, maka nanti hukumnya suci, tidak najis. Wa araqul hayawan at-tahir, keringat dari hewan yang suci. Nah, keringat hewan yang suci itu hukumnya juga tidak najis, hukumnya suci. Bahkan tikus, keringatnya tikus, ya kan? Hari panas seperti ini ya, tikus laba paluh-paluh lan. Nya mencari makanan di dapur awak, laba paluh-paluh lan mereka. Apa hukum peluh dari tikus itu? Suci. Warikuhu. Rik ini apa? Air liur dari hewan yang halal dimakan. Nah, bukan yang halal dimakan. Hewan yang suci. Air liur dari hewan yang suci. Hukumnya juga suci. Dam'uhu,
Apa arti dam'un? Air matanya. Air matanya dari hewan suci juga suci. ASI manusia. ASI manusia itu juga suci. Mani manusia itu juga suci karena asal ciptaan manusia. Ini ghairu najis, ini tidak najis. Baik. Coba kita lihat satu-satu. Ini semua beberapa macam benda yang hukumnya semuanya suci. Alaqah. Nah, ini kalau terjadi kehamilan di perut ibu, di perut induk, ya kan? Apa dalam hadis arba'in, hadis nomor 4 itu apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan mithla dzalika summa yakunu mudghatan mithla dzalika. Manusia berasal dari sperma atau mani dari ayahnya dan sel telur dari ibunya. Nanti terjadi pembuahan, ini namanya nutfah. Nutfah untuk 40 hari per arba'ina yauman nutfatan. 40 hari pertama istilah syar'inya namanya nutfah, kemudian 40 hari kedua namanya alaqah. Dia sudah menjadi darah segumpal darah yang melekat. Yang pekat dia segumpal darah. Ini namanya alaqah. Nanti tambah lagi 40 lagi dia akan berubah menjadi seonggok daging, maka ini namanya mudghah. Apa status dari alaqah dan mudghah itu? Suci atau najis? Suci. Seonggok daging suci. Meskipun belum ditiup ruhnya kan? Itu suci. Ya, misalkan ada ibu hamil ini, masih hamil muda, keguguran, jatuh dia, terpeleset, sakit perutnya. Pendarahan banyak. Keluar. Hamilnya baru berapa minggu, baru berapa 2 bulan pertama atau berapa. Apa yang keluar? Apakah sudah keluar bayi? Hanya seonggok daging ini hukumnya bagaimana? Najis atau suci? Nah, ini mudghah, itu suci. Berikutnya cairan kemaluan perempuan atau basahan pada kemaluan perempuan itu juga tidak najis, itu juga dihukumi suci. Ya, dia sebetulnya ada rincian pula kalau keluarnya dari dalam perutnya itu najis, tetapi kalau bagian zahir itu suci. Tapi beliau bilang di sini mutlak suci, begitu saja. Wabaidul makul, telur dari hewan yang halal dimakan. Hukumnya suci. Apa contoh telur dari hewan yang halal dimakan? Ayam. Telur unta. Ayo Farhan, mantap Farhan. Unta bertelur Farhan. Lahir nanti, menetas nanti keluar nak unta. Itu kayak main game no kena. Burung unta ya nak. Nah, burung unta ya telurnya besar tuh. Nah ya. Telur ayam suci, telur itik suci, telur puyuh suci, apa lagi itu? Telur burung unta suci ya tuh. Telur mata sapi, nah, suci. Walabanuhu, kemudian air susu dari hewan yang halal dimakan, maka air susunya juga suci. Apa contohnya? Susu sapi, susu kambing, susu kuda. Nah, ya susu kuda suci. Susu beruang. Ini beruang asli nih. Nah, kalau beruang asli itu susunya najis. Sudah kita jelaskan kemarin. Susu yang suci kalau dari hewan yang halal dimakan. Karena susu ini hukumnya sama seperti dagingnya.
Dagingnya halal dimakan, maka susunya halal. Dagingnya haram dimakan, maka susunya juga haram. Rambut, nih. Bulu hewan, baik itu apa tadi, bulu hewan seperti kambing atau rusa atau sapi atau domba atau unta atau burung, apabila terpisah tatkala hidup atau setelah disembelih, hukumnya suci atau najis? Suci. Ayam tatkala hidup, kotek ini, buat kajanya, lapih bulunya, hidup dia nih, lepas bulunya nih, diambil oleh anak-anak, bulu ayam nih, suci bulu ini atau najis? Suci. Suci. Bulu domba dicukur tatkala dombanya masih hidup, suci atau najis? Suci, kan itu bahan pakaian kita tuh. Gitu cara buat kain wol itu. Ya kan? Pokoknya bulu hewan yang halal dimakan, yang makul. Kalau terpisah tatkala hidup, maka hukumnya suci. Bulu burung, bulu domba, bulu sapi, bulu kambing, bulu kuda yang halal dimakan. Terpisah tatkala hidup itu suci. Begitu juga terpisah setelah disembelih. Hewan yang halal dimakan kalau disembelih, disembelih, ini jasad dia ini suci atau najis? Wah, kurban katang mendabih jawi. Jawi ini halal nak? Halal kan, kita sembelih. Ini jasad jawi ini suci atau najis? Suci lah. Oleh karena itu kita makan kan. Kalau disembelih, hewan yang halal dimakan disembelih, suci semuanya. Dagingnya suci, kulitnya suci, tulangnya suci, lemaknya suci. Maka bulunya juga suci. Kalau disembelih. Sebagian antum akan bingung. Tadi kita punya kaedah. Kaedahnya, organ yang terpisah dari makhluk hidup tatkala dia masih hidup, hukumnya sama seperti bangkai dari hewan itu. Tadi bulu kucing gimana? Najis karena apa? Bangkainya gimana? Bangkai kucing itu najis, maka bulu yang terpisah juga najis. Coba kita lihat kaidah ini. Ayam terpisah bulunya tatkala hidup. Bulunya. Atau domba tadi. Bulu domba atau apa. Bangkai dari ayam gimana? Bangkai dari ayam najis. Maka kaidah harusnya bulunya najis, kan gitu ya. Kalau kaidah yang tadi. Bulunya najis. Jadi jawaban sederhananya ini pengecualian. Setiap organ yang lepas dari makhluk hidup, hukumnya sama seperti bangkainya, kecuali rambut dari hewan yang makul. Maka hukumnya otomatis suci. Dalam Zubat, Maulana sudah ada di Zubat, siapa nak? Siapa baiknya? Dalam matan Zubat, wajuz uhayyin kayadin mafsuli. Mafsuli. Apa lanjutannya? Kamaitihi. Kamaitihi. La sya'arul ma'kuli. Satu bait yang menyimpulkan kaji kita sore ini. Wajuz uhayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuh wa arakun wal misku thumma fa'ratuh. Wajuz uhayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli. Bahagian makhluk hidup seperti tangan
yang mafsul, yang terpisah. Maka hukumnya gimana? Kamaitihi, sama seperti bangkainya. Kalau bangkainya suci, maka organ yang lepas itu suci. Kalau bangkainya najis, maka organ yang lepas itu juga najis. La sya'rul ma'kul. Keluar dari kaedah ini sya'rul ma'kul. Rambut dari hewan yang halal dimakan terpisah tatkala hidup, maka itu suci. Baik. Berikutnya wa arakul hayawanit tahiri hatta al-fa'rah wariku wa dam'uhu wa labanul adami wa manihu ghairu najis. Keringat dari hewan yang suci, bahkan tikus dan juga air liurnya dan juga air matanya, ya, oh ya, itu semuanya suci. Keringat hewan, air liur hewan, dan juga air mata dari hewan, suci atau najis? Asalkan keluar dari hewan yang suci, maka itu semua, cairan itu semua juga suci. Coba lihat. Hal hayawanit tahir, hewan yang suci. Apakah ini maksudnya hewan yang halal dimakan saja atau bagaimana? Keringat, air mata, dan air liur dari hewan yang suci, maka suci. Hewan yang suci di sini maksudnya yang halal dimakan, yang makul, atau juga mencakup yang tidak makul? Mencakup semuanya. Karena hatal fa'rah, itu gayahnya Tuhan. Bahkan tikus. Nah, jadi cerita kita bukan masalah halal dimakan atau tidak. Sekarang masalah keringat, bukan masalah halal dimakan. Beda dengan bulu tadi. Kalau bulu, ya dilihat kepada halal atau tidaknya dimakan. Tapi kalau keringat, air liur, dan air mata, asalkan hewannya suci, baik dia halal dimakan ataupun tidak halal dimakan, maka cairan itu semua juga suci. Kapan hewan ini dikatakan suci? Kalau dia masih hidup. Semua hewan kalau hidup maka suci. Baik halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Setiap hewan kalau masih hidup, semuanya suci. Baik halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Kecuali, apa kecuali? Anjing dan babi. Hidup saja dia sudah najis. Maka tikus tadi, ada keringat tikus, suci atau najis? Suci. Ada keringat harimau. Harimau sudah netes-netes air liurnya. Dia mau makan awak. Balita baru itu. Sudah netes-netes air liurnya. Suci atau najis tuh? Suci. Keringat dia suci, ya kan, air mata dia suci, semuanya suci. Yang najis siapa? Dari anjing dan babi. Keringat anjing najis.
Air mata anjing, najis. Air liur anjing, nah itu najis karena hewannya najis. Ya. Berikutnya wala banul adami wa maniuhu, ASI manusia, air susu ibu suci atau najis? Nah, suci. Mani manusia juga suci. Wa kadza maniyu ghairihi ghairal kalbi wal khinziri wa qila najisun. Demikian juga termasuk suci mani selainnya. Selainnya ghairihi ini kemana marja' dhamirnya nih? Wa kadza maniyu ghairihi, hi-nya kemana? Kepada manusia. Ahsan tuh. Kepada adami. Demikian juga mani dari selain manusia yang selain anjing dan babi. Suci atau najis? Suci. Wakila najisun. Dan dikatakan ini najis. Nah, ini hukum mani. Jadi mani ini ada tiga macam. Al-maniyu. Hukum cairan mani al-maniyu. Ada 3, bisa jadi dari al-adami, dari manusia. Bisa dari maniul kalbi, dari anjing babi. Bisa jadi dari hewan lain selain anjing babi. Al-kalbu al-khinzir. Bisa jadi al-hayawan, al-hayawanat ghairal kalbi wal khinzir. Mani manusia jelas, mani anjing jelas, mani hewan-hewan al-hayawanat ghairal kalbi wal khinzir. Selain anjing dan babi. Apa contoh hewannya? Ya kucing, ya pokoknya hewan selain yang 2 ini, kucing, mani kucing. Apa? Burung? Ya buat ya lah burung. Nah. Burung, apa lagi? Harimau. Harimau, beruang. Buaya, yuk, aduh buaya. Buaya ini gimana beranaknya nih? Hah? Buaya maksudnya. Buaya beranak atau bertelur? Susu buaya pula. Buaya ini mamalia atau apa nih? Reptil ya, nak. Kalau reptil gimana? Ada bertelur. Pernah lihat telur buaya, nak? Iya, ada. Besar enggak pernah lihat telur buaya. Ya. Baik. Mani manusia suci atau najis? Suci, tahir. Mani anjing, semua bagian dari anjing itu najis. Maninya juga najis. Mani hewan lain selain anjing dan babi, suci atau najis? Di sini ada khilaf, kan gitu. Ada khilaf. Yang mu'tamad yang mana? Suci. Wakila, ini wakila pendapat dhaif. Wakila najisun, dikatakan najis. Siapa yang kila itu? Ahsan. Ingat manhaj penulisan di awal kitab, di mukaddimah kitab, beliau tidak menyebutkan khilaf. Beliau hanya menyampaikan yang mu'tamad mazhab, mu'tamadnya Nawawi. Kecuali kalau khilaf antara Nawawi dan Rafi'i, maka yang mu'tamad yang Nawawi, yang kilanya, yang lemahnya adalah Rafi'i. Berarti An-Nawawi bilang tahir, suci.
Rafi'i bilang najis. Nah, ini yang mu'tamad. Mu'tamad. Baik. Baik, cukup untuk sore ini. Maka materi kita selanjutnya adalah zat-zat najis yang bisa berubah kembali menjadi suci. Nah, ini khamar, kulit, dan semacamnya. Ini insyaallah akan kita lanjutkan di hari Kamis depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa ya kalimatika kullama takaratan laki Allah wa fala andik bitarrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau pulang boleh pulang.